Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Lamsyah Sahlan dari kelas 2020. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang menggali implementasi kewenangan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar dalam nomor 23 tahun 2014. Oke. Permasalahan dari kewenangan yang ada di pemerintahan daerah yang ada di Indonesia adalah berdasarkan pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara 1945 berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembutuhan serta diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dapat menjadikan kesejahteraan untuk rakyat dan memiliki kedaulatan seluas apapun. Otonomi yang diberikan kepada daerah tetap ada batasnya dan tanggung jawab akhir tetap berada pada pemerintah nasional. Daerah sebagai entitas yang menerima sebagian kewenangan dari pemerintah pusat dituntut untuk mampu menggali potensi daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dituntut untuk keistimewaan dan kekuasaan. Dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan tuntunan dan beban yang cukup banyak dan berat, sesungguhnya kewenangan seperti ini yang dianggap dapat memikul tugas sebagai daerah otonom dengan problematika yang tidak sedikit serta koordinasi daerah dan potensi yang tidak merata. Hal ini salah satu alasan kemudian pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya pembagian kewenangan yang secara detail kemudian dirinci, sehingga apabila mengacu pada undang-undang sebelumnya merupakan suatu kemunduran dengan pusat, sehingga menguburkan arti daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Yaitu latar belakang permasalahan yang mengkaji implementasi kewenangan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya kita ke pembahasan terlebih dahulu. Izin untuk melakukan pembahasan yaitu tentang kewenangan dan kekuasaan. Ini adalah hal yang mendasar atau hal pokoknya yang ada di dalam pemerintahan. Itu pasti ada kewenangan, yaitu dengan dasar-dasar atau istilah kewenangan dalam berbagai literatur sering dipersamakan dengan istilah kekuasaan dan wewenang, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Demikian pula sebaliknya, bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya merupakan hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah. The rule of the rulers. Atas dasar pengertian tersebut atau di atas dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Hodgepodge disebut sebagai Bundesmacht, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Wilber
disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum. Ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah dilakukan serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara. Kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu authority. Dalam istilah bahasa Belanda Gezag, menurut Heidi Schott yang dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan wewenang pemerintah oleh subjek hukum harus ditentukan dalam proses perundang-undangan. Apapun bentuk peraturan tersebut bersifat hukum adalah sifat yang kekuasaan mempunyai sangkut paut dengan hukum, dengan hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat. Itu adalah sedikit dasaran atau tentang kewenangan. Selanjutnya saya bahas tentang jenis-jenis kewenangan yang ada di pemerintahan daerah. Ada wewenang karismatik, ya ini menurut Max Weber atau yang dikutip dari Max Weber tadi, yaitu kewenangan ada 4, yaitu salah satu wewenang karismatik, tradisional dan rasional, yaitu legal. Wewenang resmi dan tidak resmi, non legal sama legal, oke. Wewenang pribadi dan tutorial serta wewenang terbatas dan menyeluruh. Saya akan jelaskan. Wewenang karismatik adalah wewenang yang didasarkan pada karisma yang merupakan kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang sebagai kemampuan yang diyakini dibawa sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dimiliki seorang atau kelompok orang dengan ciri-ciri antara lain: 1. Adanya ketentuan tradisional yang mengikuti penguasa yang mempunyai wewenang serta orang lainnya yang di dalam masyarakat. Nah, itu salah satunya ya. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang resmi ini dapat dipertemukan pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib. Ya, biasanya organisasi besar atau dalam artian di pemerintahan juga ada seperti ini ya. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan ketuan ya. Banyak sekali untuk itu yang dijadikan tolak ukur ya, sangat banyak sekali. Dalam hukum pemerintahan daerah, implementasi kewenangan-kewenangan yang ada. Menurut pasal 2 ayat 2 PP No 38 tahun 2000 tentang pembagian urusan pemerintahan, ada tingkatan pemerintahan di dalam menjalankan urusan pemerintahan, meliputi 1. Pemerintahan nasional, 2. Pemerintahan provinsi, 3. Pemerintahan kabupaten kota. Untuk urusan itu selain itu juga banyak yang menjadi kewenangan pemerintah, yaitu kewenangan pemerintah itu meliputi politik luar negeri, pemerintahan nasional yang saya maksud, 2. Pertahanan, keamanan, yuridis, moneter dan fasilitas nasional serta agama. Di samping ke-6 tadi ya, pemerintahan nasional, pemerintahan, kewenangan pemerintah provinsi macam-macam meliputi kewenangan wajib, ya ini merupakan kewenangan pemerintah dengan pelayanan. Jadi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau dalam artian pemerintah daerah harus memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat agar terjalinnya sistem yang bagus ya. Tapi kebanyakan di Indonesia tidak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Banyak pemerintah daerah yang tidak melakukan tugas atau kewajibannya dengan sesuai. Nah, di sini kita dapat di perspektif hukum UU nomor 23 tahun 2000. Pembagian kewenangan itu banyak sekali di sini. Jadi untuk pemerintahan daerah termasuk pemerintah pusat itu juga mengawasi. Jadi pemerintah daerah itu 1. Pemerintah lokasinya daerah memberikan kewenangannya, yaitu 1. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah.
Kedua, menjadikan atau menggali ke sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat yang ada. Selain itu juga masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan. Dan untuk mengakhiri presentasi hari ini, yaitu saya membuat kesimpulan. Ya, semoga ini bisa menjadikan masukan atau tolak ukur, atau menjadikan ibarat kata sebuah putusan, atau dalam artian sebuah inspirasi, yaitu berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa wewenang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah berikut. 1. Kewenangan terbagi atas klasifikasi uraian pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkret dan urusan pemerintahan umum. Kriteria urusan pemerintahan konkret sebagai kewenangan provinsi dan daerah, kabupaten atau kota dasar kewilayahan, baik dilihat dari penggunaan dampak maupun efektivitas. Cara memperoleh kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah mengacu kepada kewenangan yang bersifat administratif, yakni kewenangan atributif sebagai delegatif dan mandater. Itu ada juga, yaitu akibat dari sering perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah, stabilitas daerah tidak pernah mengalami kemajuan yang signifikan. Untuk itu, jika terjadi perubahan kebijakan, seyogyanya tidak sampai menjadikan daerah semakin terpuruk. Ya ini ya, saya juga menggarisbawahi, jika setiap perundang-undangan itu berubah, tidak menjadikan kemajuan, maka itu belum bisa dikatakan berhasil ya. Para pembuat undang-undang harusnya berpikir dengan menargetkan suatu undang-undang minimal berlaku untuk selama 15 tahun. Jadi ada proyek, berat kata ada undang-undang untuk jangka panjangnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perkataan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.